sudah diketahui ya untuk secara umum bahwa Indonesia merupakan negara agraris yang merupakan negara terbesar di bidang pertanian. Nah, untuk itu dalam bidang pertanian tentunya tidak luput dari apa itu pestisida. Nah, pestisida itu kan pasti berperan penting dalam bidang pertanian tersebut. Nah, untuk itu kami mencarikan solusi yang terbaik, yang ramah lingkungan pastinya ya. Daripada pestisida kimia, kami membuat pestisida alami. Halo Sobat Tani, selamat datang di Podcast Tani Cerdas, tempat kita ngobrolin inovasi dan solusi pertanian yang praktis dan ramah lingkungan. Topik kita kali ini sangat relevan dengan pertanian berkelanjutan, yaitu pemanfaatan daun tembakau dan buah mengkudu sebagai pestisida alami. Nah, bersama saya di sini Maratus selaku sebagai moderator dan rekan saya sebagai narasumber kita hari ini. Mahasiswa agribisnis yang sedang meneliti pestisida alami. Selamat datang. Halo Kak, terima kasih telah mengundang saya di acara podcast Cerdas Tani hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang pembuatan pestisida alami dari daun tembakau dan buah mengkudu. Solusi jitu buat para petani yang ingin hasil optimal tanpa harus merusak lingkungan. Oke, langsung saja kepada Kak Ilham. Bisa ceritakan apa sih yang menjadi alasan kakak mengangkat topik ini? Nah, singkat cerita ya ini. Saya mengangkat topik ini dikarenakan kan sudah diketahui ya untuk secara umum bahwa Indonesia merupakan negara agraris yang merupakan negara terbesar di bidang pertanian. Nah, untuk itu dalam bidang pertanian tentunya tidak luput dari apa itu pestisida. Nah, pestisida itu kan pasti berperan penting dalam bidang pertanian tersebut. Nah, untuk itu kami mencarikan solusi yang terbaik, yang ramah lingkungan pastinya ya. Daripada pestisida kimia, kami membuat pestisida alami. Wah, sangat mengerikan sekali ya dampaknya dalam jangka panjang. Ya, tentunya untuk pembuatan pestisida alami ini pasti memiliki dampak yang sangat bagus dibandingkan dengan pestisida kimia. Dengan hal tersebut, kami berupaya penuh dalam pembuatan pestisida ini untuk didistribusikan dan disalurkan secara maksimal kepada para petani di desa Banjarsengon. Nah, sekarang kita masuk ke hal yang paling ditunggu nih Kak. Bagaimana sih cara pembuatan pestisida alami dari daun tembakau dan buah mengkudu? Untuk pembuatannya ya, pembuatan pestisida alami dari buah mengkudu dan daun tembakau ini sangat memerlukan alat dan bahan yang sangat sederhana. Untuk alatnya yaitu baskom atau bak kecil untuk wadah pestisidanya setelah kita pembuatan, kemudian ada alat penumbuk atau bisa menggunakan blender, kemudian saringan atau kain saring untuk menyaring sari dari buah mengkudu dan tembakau dan daun tembakau tersebut. Terus untuk langkah-langkahnya bagaimana Kak? Untuk langkah-langkahnya sendiri, yang pertama kita potong buah dan daun tembakau secara simetris dan terukur kecil-kecil agar untuk memudahkan penumbukan dan juga penghancuran untuk mendapatkan sari dari buah tersebut. Kemudian yang kedua yaitu penambahan air. Penambahan air digunakan untuk mendapatkan sari dari buah dan juga daun tembakau. Kemudian setelah diberi air, ditambahkan secara bertahap sabun alami. Nah, untuk sabun alami ini berfungsi untuk pelekat atau perekat ketika kita menyemprotkan atau menyalurkan pestisida ke tanaman. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu penyaringan. Penyaringan ini dapat dilakukan dengan menyaring
hasil dari tumbukan tersebut menggunakan kain saring atau saringan yang lainnya. Kemudian yang terakhir yaitu tahap fragmentasi. Nah, tahap ini dilakukan untuk mengendapkan sari dari buah mengkudu dan juga daun tembakau agar bereaksi maksimal ketika dioperasikan atau diaplikasikan kepada tanaman. Nah, untuk lebih lengkapnya dapat dilihat dari video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 golongan C mata kuliah penyuluhan pertanian akan mempresentasikan dan mempraktikkan bagaimana cara pembuatan pestisida alami dari buah mengkudu dan daun tembakau. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ilham Ramdhani. Saya Guru Bukti Wibowo. Saya Robi Rizky. Saya Aisyah Lina Arif. Saya Mar'afi Sofika. Berikut adalah alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat pestisida alami dari buah mengkudu dan daun tembakau. Untuk tahap pertama, potong buah mengkudu menjadi beberapa bagian untuk memudahkan proses penumbukan. Kemudian, lakukan hal yang sama pada daun tembakau dengan memotong menjadi beberapa bagian untuk mempermudah proses penumbukan. Untuk tahap selanjutnya, masukkan potongan buah mengkudu ke dalam alat penumbuk secara bertahap agar proses penghalusan menjadi maksimal. Tumbuk buah mengkudu yang telah dimasukkan ke dalam alat secara merata. Kemudian, disusul dengan memasukkan daun tembakau dan tumbuk kembali sampai benar-benar halus. Untuk tahap selanjutnya, apabila kita memakai buah mengkudu sebanyak 1 kilo, maka masukkan air sebanyak 5 liter ke dalam wadah penumbuk secara bertahap. Kemudian, masukkan secukupnya sabun alami yang berfungsi sebagai bahan perekat pestisida. Apabila seluruh bahan sudah tercampur rata, maka untuk tahap selanjutnya yaitu saring pestisida dengan menggunakan kain untuk mengambil sari buah mengkudu dan daun tembakau. Peras sarinya sampai benar-benar tidak ada air yang tersisa. Untuk tahap yang terakhir, tutup pestisida yang telah dipindahkan ke baskom kecil dengan plastik guna untuk memproses fragmentasi selama 24 jam. Nah, kita sudah lihat kan video selengkapnya. Sangat mudah bukan untuk cara pembuatannya? Kemudian, kapan waktu terbaik untuk dilakukan penyemprotan, Kak? Untuk waktu terbaik penggunaan pestisida alami ini dapat dilakukan ketika pagi hari sekitar jam 9 atau sore hari ketika sekitar jam 4, seperti itu. Kemudian penyemprotan tersebut dilakukan berapa kali? Untuk penyemprotan sendiri agar memperoleh hasil yang maksimal, para petani dapat melakukan penyemprotan sekitar 2-4 kali dalam 1 minggu. Nah, kemudian kakak kan pasti sudah melakukan penyuluhan di desa Banjarsengon tersebut. Setelah dilakukan penyuluhan tersebut, gimana respon petani di desa Banjarsengon? Untuk responnya dari para petani di desa Banjarsengon ini alhamdulillah sekali, sangat antusias dari
seluruh petani itu mengikuti acara dengan sangat baik dan menerapkan apa yang kami sampaikan dengan sangat baik, dan mereka mampu menangkap hal tersebut dengan cepat dan mudah. Apakah ada tantangannya? Untuk tantangan pastinya ada ya, untuk setiap penyuluhan itu pasti ada tantangannya. Nah, untuk tantangan dari kami itu yang pertama, para petani itu kurang meyakini dari apa yang kami sampaikan kepada mereka. Nah, setelah kami menunjukkan hasil dan proses pembuatan pestisida, nah para petani ini langsung, wah ternyata hasilnya sangat memuaskan sekali ya, begitu. Wah, keren banget ya Kak. Jadi terakhir nih, apa harapan kalian ke depannya? Untuk harapan kami, semoga dari materi yang kami sampaikan kepada para petani dapat diterapkan seterusnya untuk memperoleh hasil tani yang maksimal dan lingkungan yang lebih sehat ke depannya. Amin. Terima kasih buat Kakak yang sudah berbagi cerita di sini dan semoga bisa diterapkan untuk para petani di luar sana. Ya. Oke Sobat Tani, semoga episode hari ini bisa jadi inspirasi buat kita semua. Jangan lupa follow podcast Tani Cerdas dan bagikan episode ini ke sesama petani dan pecinta lingkungan ya. Saya Maratus selaku moderator pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam sehat, salam hijau.